Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ayu Widodo dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang zaman praksara di Indonesia. Zaman praksara di Indonesia. Praksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praksara disebut juga dengan masa Nirleka. Nir yang artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Pembabakan zaman praksara di Indonesia berdasarkan geologi dibagi menjadi 4 zaman. Zaman tersebut merupakan periodisasi atau pembabakan prasejarah terdiri dari: pertama, Arkeozoikum. Arkeozoikum atau zaman tertua berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga tidak ada kehidupan. 2. Paleozoikum, zaman primer atau zaman hidup tua yang berlangsung 340 juta tahun. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Ketiga, Mesozoikum, zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar sehingga zaman ini juga disebut zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan lain, yaitu jenis burung dan binatang menyusul yang masih rendah tingkatnya, sedangkan jenis reptil mengalami kepunahan. Keempat, Neozoikum, zaman hidup baru yang dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu A. Tersier atau zaman ketiga. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun, ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti primata. B. Kuartier atau zaman keempat. Zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga merupakan zaman terpenting. Manusia masa praksara di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang banyak meninggalkan fosil dan artefak. Banyaknya penemuan tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang penting bagi para peneliti kehidupan praksara. Menurut banyak peneliti, kawasan Indonesia memiliki lingkungan yang nyaman dan berada di bawah garis khatulistiwa. Hal ini memungkinkan kehidupan keseharian bisa terus berlangsung tanpa terputus oleh musim. Para peneliti telah menemukan berbagai jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia, yaitu: pertama, Pithecanthropus pada tahun 1889. Seorang geolog Belanda bernama B. de van Richthofen menemukan tengkorak manusia di daerah Wajak dekat Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian Dr. Ecgnie Dobus yang datang ke Pulau Jawa menemukan fosil di daerah Trinil dekat Ngawi, Jawa Timur. Fosil pertama yang ditemukan tersebut diberi nama Pithecanthropus erectus, yang berarti manusia kera yang berjalan tegak, dikenal juga dalam manusia Jawa. Kemudian peneliti Duyjes dan von Koeningwalda berhasil menemukan fosil Pithecanthropus erectus di Perning, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hasil temuan tersebut kemudian diberi nama Pithecanthropus mojokertensis atau Pithecanthropus robustus.
Para peneliti menganggap ini fosil manusia purba paling tua usianya di Indonesia. Kedua, Meganthropus. Penemuan fosil manusia purba lain yang agak tua usianya di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanicus, manusia besar tua dari Jawa. Setelah diteliti, jenis fosil Meganthropus ternyata memiliki tulang rahang bawah yang tegap dan bergeraham besar. Bila dibandingkan dengan ukuran dan bentuknya, fosil Meganthropus ternyata lebih besar dan berpawakan lebih tegap dibanding dengan Picanthropus eratus. Ketiga, Homo. Terdapat 2 jenis fosil Homo yang ditemukan di Indonesia, yaitu pertama, Homo soleensis. Berdasarkan peneliti, fosil manusia purba ini ditempatkan pada tingkat yang lebih tinggi daripada Picanthropus eratus. Homo soleensis artinya manusia dari Solo. Homo soleensis diperkirakan telah hidup antara tahun 3500 sampai 1500 sebelum Masehi. Kedua, Homo wajakensis. Fosil ini ditemukan di daerah Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Menurut perkiraan para ahli, Homo wajakensis merupakan bentuk perubahan langsung dari Homo soleensis. Jenis manusia purba ini menurunkan penduduk asli Pulau Papua dan sekitarnya.